Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfahmat, NIM 042278 dari Teknik Elektro Institut Teknologi Kalimantan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara matematis bagaimana sih caranya kita mencari transien, root locus, dan juga Bode diagram. Jadi kita langsung aja mulai pada video kali ini. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan fungsi ahli GS yang saya gunakan. Nah, untuk fungsi ahlinya, saya itu menggunakan seperti yang di layar, itu adalah 2,2 S ditambah 1 dibagi 48,4 S pangkat 2 ditambah 24,2 S plus 2. Ini adalah fungsi ahli yang saya gunakan. Oke, selanjutnya di sini kita langsung aja pada saat saya menggunakan software MATLAB untuk mencari diagram respon transiennya sendiri, teman-teman bisa lihat itu di layar ini adalah sebuah hasil output dari MATLAB-nya itu respon transiennya sendiri. Nah, untuk X-nya itu adalah sebuah waktunya, sedangkan amplitudenya itu adalah Y-nya sendiri. Bisa teman-teman lihat tuh ketika waktunya itu 0 sampai ke 40 itu waktunya itu mulai naik gitu. Nah, dari 0 ke 40 itu dia naik ke amplitudenya itu di 0,448, itu perkiraan 0,48 ya kalau di 40 ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan penjelasan untuk matematis bagaimana sih caranya kita mencari rise time, settling time, dan juga overshoot. Nah, sebelum itu kita buat perandaian dulu, permisalan. Dari fungsi gas tadi itu kan ada yang namanya CS per RS. Nah, kita itu yang ambil dari RS-nya itu. Tadi kan di awalnya tuh ada 48 S pangkat 2. Nah, itu kita berandai-andai permisalan, misalkan dia itu koefisiensinya itu adalah sama dengan omega n pangkat 2. Selanjutnya di situ ada 24,2 S, itu kita berandai dia itu sama dengan 2 zelta omega n pangkat 2, dan terakhir itu duanya itu kita menganggap itu konstanta omega n pangkat 2. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita mencari TP, TR-nya sama MP-nya itu kita mencari omega n dulu agar kita dipermudah dalam mencari nilai-nilai yang kita inginkan. Nah, untuk mencari omega n sendiri kita itu menggunakan rumus yang dimana itu konstanta dibagi koefisien S pangkat 2. Otomatis kalau kita lihat dari permisalan tadi, konstantanya itu sama dengan 2, sedangkan koefisien S pangkat 2-nya itu adalah 48,4. Nah, setelah itu langsung didapat hasil akhirnya itu sama dengan 0,203. Kenapa sih tiba-tiba ada akar di sini tuh? Karena omega pangkat 2-nya ini, teman-teman. Jadi pas kita pindah, dia itu langsung terubah jadi akar. Nah, selanjutnya di sini kita mencari delta, zeta, dan juga omega d. Nah, omega d. Pertama ini kita nyari zeta dulu. Untuk zeta sendiri itu sama dengan 2 zeta omega n sama dengan 24,2 per 48,2. Nah, kita langsung aja ke hasil akhirnya yang dimana itu kita dapat zetanya itu 1,266. Nah, setelah kita dapat zeta, baru kita mencari omega d dengan rumusnya itu akar 1 dikurang zeta pangkat 2. Otomatis kita dapat hasil akhirnya itu 0,157 J. J itu maksudnya adalah imajiner. Kenapa sih imajiner? Itu karena kalau teman-teman ngitung secara manual itu nilai dari akar ini tuh sebenarnya positif di dalamnya, soalnya kan 1 dikurangin 1,266 pangkat 2, otomatis itu pengurangannya itu menghasilkan dia itu bilangannya negatif, makanya hasilnya itu menjadi konstanta itu. Imajiner maksudnya, sorry. Oke, selanjutnya di sini kita mencari rise time TR dan juga peak time atau TP. Nah, untuk TR-nya sendiri kita menggunakan rumus delta per omega n. Untuk deltanya tadi udah ketemu kan, kita langsung aja masukin 1,266 dibagi omega n-nya juga udah ketemu, dibagi 0,2203, hasilnya sebenarnya rise time-nya itu
6,234. Nah, selanjutnya ini ada peak time-nya nih. Untuk peak time-nya sendiri atau TP-nya itu kita pakai rumus Pi per omega D. Nah, Pi-nya itu kita pakai aja yang 3,14, sedangkan omega D-nya kan sebelumnya tuh imajiner ya. Nah, kita ini pakai yang ketika dia itu positif. Jadi 0, jadi kita pakai yang 0,157 dan didapat TP-nya itu 20. Kalau bisa juga sih kita pakai yang satunya lagi ketika dia negatif, hasilnya tuh pasti otomatis itu min 20. Oke, selanjutnya di sini kita mencari maksimum overshoot-nya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu seperti yang terlihat itu sama dengan E dalam kurung min zeta pi per akar 1 dikurang zeta pangkat 2 dikali 100%. Nah, kita langsung aja ke hasil akhirnya, soalnya ini tinggal input-input aja, jadi gampang. Nah, hasil akhirnya sama dengan itu ada dua, ya 80,5% ditambah 59,2 J atau imajiner. Karena kalau teman-teman bisa lihat tadi, bisa lihat dari rumusnya itu yang akar 1 kurang delta pangkat 2 itu udah pasti imajiner. Kalau kita lihat dari sebelumnya juga. Nah, untuk 80,5% itu adalah bagian real untuk nilai amplitudo tereduksi atau magnitudenya. Sedangkan 59,2 J persennya itu adalah bagian imajiner yang menunjukkan osilasi fasenya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung masuk untuk mencari settling time-nya. Ada dua, yang pertama itu 2% dan yang kedua itu 5%. Nah, kita lanjut ke yang 2% nih. Untuk rumusnya sendiri itu 4 per delta omega n. Langsung aja kita masuk ke hasil akhirnya itu sama dengan 15,56. Sama juga ketika 5% itu 3 dibagi delta omega n dengan hasil akhirnya itu 11,67. Oke, selanjutnya di sini adalah untuk root locusnya. Ini adalah hasil dari run ketika menggunakan software MATLAB juga. Ini udah hasil akhirnya udah kelihatan garis-garisnya sendiri juga. Oke, kita langsung lanjut aja untuk menuju ke perhitungan. Tapi sebelum itu kita masuk lagi untuk permisalan gitu ya, untuk fungsi transfer terbukanya. Nah, kita mencari dari pembilangnya dulu. Nah, untuk pembilangnya sendiri yang persamaan yang di atas GS tadi itu yang 2,2 S plus 1 itu kan memiliki 1 0 di S-nya tuh. Jadi sehingga S-nya itu sama dengan 1 per min 2,2. Jadi pembilangnya itu sama dengan min 0,45. Sedangkan untuk menjemputnya yang bagian bawahnya itu 48,4 E pangkat 2 ditambah 24 2S plus 2. Itu memiliki dua pol yang dapat dihitung menggunakan persamaan kuadrat. Yang E ini maksudnya S ya, typo di sini. Nah, langsung aja kita langsung mencari pola menggunakan persamaan kuadrat, yaitu maksudnya persamaan rumus ABC ya. Jadi kita langsung aja rumus min B di plus min akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Nah, untuk kita nentuin ABC itu kita urut aja. Yang pertama kita ambil A, yang kedua itu B, yang ketiga itu C. Nah, gitu. Selanjutnya kita langsung aja tinggal input rumusnya, dan sudah pada saat sampai sini kita langsung aja untuk mencari 2S-nya. Pertama itu S1 ketika plus ya, ketika ditambah dengan didapat hasil akhirnya itu S1-nya itu min 0,104. Selanjutnya itu ketika dikurang. Nah, untuk dikurang itu S2-nya itu kita dapat min 0,395. Oke, selanjutnya itu arah root locusnya. Nah, karena sistem ini memiliki dua pole dan satu zero, salah satu polnya itu akan bergerak menuju zero dan pole lainnya akan bergerak ke tahingga. Nah, untuk jalur root locusnya akan dimulai dari S min 0,14 dan S mi sama dengan 0,395 dan akan berakhir di S sama dengan min 0,455 atau 0. Itu teman-teman bisa lihat pada gambar sebelumnya, atau enggak saya akan tampilkan lagi di sini. Nah, oke.
Selanjutnya di sini ada bode diagram, ini sama juga seperti sebelum ini ketika saya mengeran menggunakan, MATLAB, software MATLAB ya. Nah, untuk bode diagram sendiri ini tuh, kita itu akan mencari yang dimana itu, GM dan PM atau gain margin dan juga pasang margin. Nah, tapi, pada saat saya untuk mencari GM dan PM-nya itu, didapat hasil itu infinity atau tak terhingga pada bode diagram karena nilai gain dan pasang marginnya itu pada bode diagram itu menunjukkan bahwa sistem stabil secara absolut atau stabil sistem tidak terpengaruh terpengaruh oleh perubahan gain atau fase tertentu. Nah, hal ini terjadi karena karakteristik sistem tidak memotong garis frekuensi fase min 180 derajat atau gain 0 dB sehingga margin gain dan fasenya itu menjadi tak terbatas. Itu maksudnya sendiri itu dari gambar ini. Oke, maksudnya itu dari gambar ini tuh gitu gak ada titik perpotongan di antara itu fasenya itu kan cuma 0 sampai min 90. Tidak sampai min 180. Itu mempengaruhi karena kita itu nggak ada titik buat perpotongan dari magnitudenya ke fasenya. Nah, ini analisis bode diagram tadi, untuk fungsi transiennya itu sistemnya itu stabil secara intrinsik, tapi, sistem itu memiliki pole dan zero yang menyebabkan grafik fase dan gain tidak pernah memotong titik kritis. Tidak ada juga frekuensi crossover, gain crossover frekuensi yang dimana gainnya itu 0 dB atau tidak ada. Untuk fase crossovernya atau frekuensi di mana min 180 derajat juga tidak ada. Nah, untuk sistem roda tinggi ini dengan pole dominan, sistem yang memiliki pole dominan cenderung menghasilkan margin yang tak terbatas karena fase dan gain turun yang sangat lambat. Oke, baik. Di sini saya setelah itu mencoba untuk mengubah fungsi alih saya sedikit agar saya pengen tahu apakah ketika saya mengubah akan mendapatkan GM dan juga PM-nya. Setelah saya ubah seperti yang terlihat ini, saya ubah yang di atas itu jadi 3,2, jadi tidak ada S-nya. Sedangkan di bawah itu saya tambahin lagi S-nya itu untuk menutupin antara 48,4 S pangkat 2 ditambah 24,2 S ditambah 2. Seperti itu. Setelah itu saya ngeran menggunakan MATLAB dan akhirnya itu saya dapat GM dan PM-nya pada bode diagram tersebut yang dimana GM-nya itu min 10,1 sedangkan PM-nya itu min 24,5. Nah, untuk perpotongannya itu juga dapat juga itu yang perpotongan dari untuk magnitude-nya itu 0 dB-nya itu ada nih 0 dB-nya itu ada untuk titik perpotongannya dan juga yang min 180 ini ada juga untuk min 180. Nah, selanjutnya itu untuk perhitungan sendiri normal seperti biasa. Jadi untuk mencari game itu 0 kita dikurangin min 10 didapat min 10,1 dB. Sedangkan untuk mencari PM-nya itu min 180 derajat ditambah 155,5 dengan hasilnya itu min 24,5. Nah, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah atau maupun kekurangannya. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.